Kayak gini. Cuman kamu bilang, hah? Udah bayar aja sekarang. Bentar deh, gak usah main kasar dong. Ini ada apa gak? Kamu nggak usah ikut campur ya? Hah? Jadi kutanya harga, anggap aja aku yang bayar. Jadi urusannya sama aku. Kalau sampai kamu nggak bayar, aku bakal habisin kamu, tau nggak? Saya itu cinta sama kamu. Saya nggak peduli orang-orang di luar sana mau ngomongin apa tentang kita. Apalagi keluarga aku. Keluarga aku juga pasti akan mendukung penuh apapun kebahagiaan yang aku mau, Mas. Ini uang bukan karena saya kelebihan rezeki, Mas. Cuman saya masih punya hati nurani buat ngebantu orang lain. Jadi mungkin ya ini memang rezeki si Arga teman saya. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat. Kasihan. Aku kan harus jagain parkiran sekarang ya. Ini jangan-jangan parkiran nggak ada yang jagain lagi. Aduh. Bisa hilang pendapatan ya aku sekarang. Padahal kan aku butuh banyak uang sekarang. Mending aku mandi dulu, aku ganti baju, aku langsung berangkat deh. Kira udah sampai juga. Tapi kemana ya Mas Bagas si tukang parkir itu? Karena kan biasanya jam segini dia udah parkir di sini. Tapi kok dari tadi dari ujung sana sampai aku parkir di sini juga dia nggak datang-datang. Atau jangan-jangan hari ini dia lagi nggak parkir. Terus ngapain aku kesini? Sia-sia dong. Karena kan tujuan aku datang ke sini itu cuma pengen ketemu sama dia. Aku juga pengen banyak ngobrol sama dia. Karena dari awal aku ketemu dan melihat keadaan dia, ya rasanya kayaknya aku punya perasaan deh sama dia. Ya meskipun aku tahu nanti itu setelah aku mengungkapkan perasaan sama dia udah pasti ya dia bakalan minder sama aku. Tapi nggak apa-apa lah, aku kan harus usaha. Karena untuk bertemu dengan orang seperti dia itu sangat susah. Aku juga heran kenapa bisa ya aku merasakan ada sesuatu di hati aku saat ketemu sama dia. Padahal kalau sampai teman-teman aku tahu, pasti mereka bakalan terheran-heran. Karena aku datang jauh-jauh kembali ke tempat ini hanya untuk menemui tukang parkir itu. Kayaknya aku benar-benar gila deh. Ya, padahal di luar sana banyak banget orang-orang yang berusaha buat mendeketin aku. Tapi entah kenapa rasanya aku nggak punya perasaan sama mereka. Sedangkan hanya bertemu dan ngobrol dengan tukang parkir yang istimewa itu rasanya aku senang banget. Aku juga nggak pernah merasakan kebahagiaan selama ini setelah bertemu dengan si Mas Bagas tukang parkir itu. Aduh, udah deh, dari tadi aku ngayal terus. Mending sekarang aku coba tunggu dia di sini deh. Atau enggak aku coba cari aja ke sana. Siapa tahu dia emang lagi istirahat. Karena mungkin ini jam istirahat dia kali, makanya dia nggak ada di sini. Coba cari kemana ya? Kayaknya ke sana deh. Ini udah
keterlaluan. Kemarin janji mau melunasin hutangnya, tapi waktu aku ditagih, dia tuh malah alasan nggak punya duit. Ini harus pakai kekerasan. Kalau aku datang sendirian, pasti dia bakal alasan lagi. Aku harus ngajak Agung buat minta tolong dampingin aku buat lagi hutang. Aku harus ngajak Agung buat dampingin aku supaya orang itu mau membayar hutangnya. Adalah daripada aku lama-lama di sini, dengan aku langsung ke rumahnya aku. Gong, Fit, kok kamu tumben kesini nggak ngabarin aku? ya aku mau sengaja. Ada apa? Sana aku minta tolong sama kamu, Gong. Tolong apa lagi? Ini ada salah satu orang yang minjem uang sama aku. Terus? Udah lama banget. Ya dia tuh cuma janji-janji doang. Dan saat aku nagih dia kemarinnya mau bayar. Tapi waktu ke sana, dia tuh masih berbeli-beli, Gong. Kayaknya orang itu emang sengaja gak mau bayar hutangnya. Dia gak bisa lagi dihalusin, Gong. Kayaknya dia tuh harus dikasih pelajaran, Gong. Dan maksud kedatangan aku, ya aku minta tolong sama kamu. Kayaknya dia tuh kurang takut sama aku, Gong. Enggak deh, kalau masalah kekasaran jangan dulu, David. Kamu ntar lagi aja dulu. Nanti semisal orang itu nggak bayar, biar aku yang ngurusin. Kamu jangan pakai kekasaran. Nanti kamu sampai mukul dia, kamu bisa dilaporin ke polisi. Aku udah gede banget, tau nggak? Hah? Aku udah baik-baikin dia, aku udah halus-halusin dia, aku udah ngasih dia toleransi, tapi dia masih ngelunjak, Gong. Aku juga nggak sabar, tau nggak? Ya mungkin dia uangnya ada, tapi mungkin masih mau dipakai, jadi ditunda yang membayar utang sama kamu. Enak banget ya orang kalau udah pinjam, kemudian udah jatuh tempo, uang ada, mau dipakai, kemudian menyampingkan tanggung jawabnya sama orang lain. Hah? Ya, nggak bisa gitu dong, Gong. Emang punya utang berapa sih kok sampai-sampai kamu ngajak aku buat nagih utang ke Ya, dia? kalau masalah uang kecil ya, mungkin aku gak bakal ngajak kamu. Ini dalam jumlah besar lah pastinya, Gong. Hah? Ya udah, lokasinya di mana? Ya udah, aku ikut kamu aja sekarang. Kebetulan ya aku sekarang Berarti kamu gak ada kegiatan nih? nggak ada. Ya bagus lah kalau kayak gitu. Pas banget dong kalau gitu. Lokasinya di mana? Udah, kamu ikut aku aja. Ya udah deh, aku ikut kamu sekarang. Ini mau jalan sekarang atau kapan? Ya sekarang lah, Gong. Udah, kamu ikut aku ke rumah, kita pakai kendaraan. Ayo. Ya udah. Kayaknya parkiran masih sepi. Tapi itu udah ada motor sama mobil. Itu bukannya mobil Mbak yang sering parkir di sini ya, Mbak-mbak yang kayak itu. Coba deh aku samperin. Tapi orangnya kemana ya? Kok tumben ya? Dia agak pagi, biasanya kan sore dia kesini ya. Dan aku juga heran, kenapa Mbak itu hampir tiap hari ya parkir di sini. Tapi kayaknya Mbak itu banyak uang, makanya dia selalu beli-beli mungkin di sini ya. Ya kalau misalkan nggak beli-beli ngapain parkir di sini? Tapi tiap parkir dia selalu nyapa aku dengan sapaan yang baik. Memang ya, orang kalau memang udah kaya banget, dia sangat menghormati dan menghargai orang lain. Makanya dia rezekinya selalu dipergempang. Terkadang juga ada orang yang dia udah gak kaya, kehidupan juga pas-pasan, tapi
sikapnya udah seperti orang kaya banget. Apa mending sekarang aku pergi cari makan dulu ya? Soalnya kan di sini kayaknya juga masih sepi. Masih belum ada orang parkir juga. Untung aja aku bangun kesiangan, masih sepi parkiran. Kalau misalkan aku kesiangan udah banyak yang parkir, waduh, pendapatanku juga hilang banyak nih. Yaudah deh, aku juga masih belum makan pagi. Mending aku cari makan dulu, cari ke sana aja. Siapa tahu ntar setelah aku makan juga banyak yang parkir. Ya udah deh, mending sekarang aku langsung jalan. Aku udah muter-muter, tapi nggak ada juga. Mending aku duduk sini aja dulu. Siapa tahu bentar lagi dia datang juga. Karena aku yakin banget kalau tukang parkir itu hari ini pasti bekerja. Karena kan aku juga udah pernah nyamperin dia. Dan aku juga udah tahu kapan dia libur kerja. Jadi biar aku tunggu di sini aja dulu. Enak banget deh suasananya. Nggak panas juga. Loh, ini bukannya Mbak yang kaya itu ya, parkir mobil? Halo, Mbak. Oh, Mbak di sini. Hai. Kebetulan kita ketemu ya. Oh ya, kamu bisa duduk nggak? Bisa Mbak. Sebenarnya saya mau cari makan. Cuman saya ngeliat mobil Mbak tadi. Oh iya, kebetulan saya mampir ke sini karena kan saya itu lagi mau ketemu sama seseorang, tapi mampir dulu dia ke sini. Kamu apa kabar, Mas? Oh, jadi ketemu di tempat lain gitu maksudnya? Iya, benar. Alhamdulillah Mbak, baik. Jadi Mbak gimana kabarnya? Alhamdulillah aku baik kok, Mas. Tapi Mbak hampir tiap hari parkir di sini Mbak. Dan tiap hari juga Mbak selalu nyapa saya Mbak. Apa Mbak gak malu nyapa tukang parkir seperti saya Mbak? Mbak kan orang kaya, terus ya gak level lah ngobrol sama saya. Sebenarnya saya juga minder buat ngobrol sama Mbak di sini. Mending saya mau lanjut dulu. Iya. Takutnya Mbak ya kelihatan sama orang. Aduh Mas, gini saya nggak masalah mau dilihat siapapun. Tapi nanti kalau memang Mas sekarang mau beli makanan, nanti biar bareng saya aja ya. Saya cuma mau sedikit ngobrol aja sama Mas. Emang Mbak mau tanya apa Mbak? Ya sebetulnya saya pengen tahu aja Mas. Mas ini udah punya pacar atau belum? Kalau dulu sih ada saya pacar Mbak. Cuman sekarang males. Saya mikirin kerjaan aja udah pusing. Apalagi pikir masalah pacar Mbak. Ya sekarang perempuan mah begitu Mbak. Kita kerjaan bagus, karir kita bagus, uang kita banyak, perempuan pasti ngejar-ngejar kita. Tapi giliran kita udah gak ada apa-apa, ya contohnya saya jadi tukang parkir, siapa sih yang mau sama saya Mbak? Mau berbicara tentang kebaikan, saya bukan orang baik Mbak. Mau bicara tentang kekayaan, saya juga bukan orang kaya. Mau berbicara tentang kepintaran, saya bukan orang pintar. Jadi ya udahlah, saya fokus kerja dulu. Kalau masalah jodoh, saya cuma bisa berusaha. Tuhan yang menentukan kapan saya mau ketemu sama jodoh saya dan kapan saya harus menikah dengan jodoh saya. Tapi kamu yakin kamu nggak ada pacar? Saya pikir kamu itu emang udah punya pacar. Karena pertama kali saya ngeliat kamu, saya udah merasa bahwa kamu memiliki aura yang berbeda. Aura kamu itu kayaknya bisa mengikat para wanita lain gitu. Mbak bisa aja. Mana ada tukang parkir seperti saya bisa mengikat wanita Mbak? Iya. Yang ada, ya saya pasti diusir kalau ketemu sama perempuan dan ngejakin kenalan. Udahlah, saya gak mau ngebayangin sesuatu yang mustahil menurut saya Mbak. Mbak udah nikah ya? Memangnya tampang saya terlihat udah menikah ya? Oh, saya kira udah punya anak, udah punya suami gitu. Ya belum dong. Saya juga masih muda begini. Dilihat dari penampilannya juga udah punya anak Mbak, anak 3. Ya ampun, kamu jahat banget sih. Kita juga ngobrol udah sering, kamu masih aja kayak gitu sama aku. Emang aku setua itu apa? Enggak Mbak, saya bercanda Mbak. Jadi obrolannya biar gak terlalu serius. Saya juga sebenarnya keringat
dingin ngomong sama Mbak. Kamu bisa aja. Tapi ngomong-ngomong, saya lupa nama Mbak. Dan kita belum kenal lah. Saya cuma bilang Mbak Kaya aja sama Mbak. Pak, nama saya Bagas. Nama saya Sinta. Oh, namanya Sinta. Sebetulnya saya udah tahu dari awal sih kalau nama kamu Bagas. Oh, perempuan secantik Mbak dan sekaya Mbak cari tahu nama saya. Iya maksud saya, ya kenapa enggak? Kan saya juga pengen tahu aja. Soalnya saya juga udah mulai curiga. Jangan-jangan Mbak ada perasaannya sama saya Mbak. Mbak jangan inilah, jangan membuat saya kegeeran Mbak. Ya secara Mbak cantik, Mbak kaya, Mbak punya segalanya. Masa mau naksir sama tukang parkir sih Mbak? Iya. Nggak usah dijawab Mbak, saya cuma bercanda juga, nggak mungkin lah Mbak Sinta ini suka sama saya. Mbak kenapa senyum-senyum tadi Mbak? Ya enggak lah kan. Mbak lagi seneng? Hah? Iya saya lagi happy banget karena saya bisa ngobrol sama kamu. Karena menurut saya tuh nggak punya teman ngobrol yang begitu intens untuk diajakin bercanda, serius, segala macam. Tapi saat ketemu kamu saya juga kayaknya nyaman banget ngobrol sama kamu. Gini ya Mbak, kalau sama saya selagi saya tetap kerja di sini jadi tukang parkir 24 jam Mbak bisa ngobrol-ngobrol sama saya. Kan parkirin mobil paling 1 menit selesai, situ ngobrol-ngobrol lagi. Tapi saya boleh tanya sesuatu lagi nggak? Tanya-tanya terus Mbak, emang apa sih yang mau ditanyain Mbak? Kok kayaknya Mbak kepo banget sama saya? Ya kalau nggak boleh juga nggak apa-apa sih. Boleh saya Mbak, pikir... saya bukan bilang nggak boleh, cuman heran aja. Apa yang mau ditanyain dari tadi ditanyain terus? Ya karena saya penasaran aja sama kamu. Memangnya nggak boleh ya? Boleh Mbak, asalkan Mbak seneng lah. Ya atau jangan-jangan emang ada yang nggak ngebolehin kamu buat ngobrol sama perempuan lain lagi? Mbak udah tahu kerjaan saya di sini tiap hari. Ya, ngapain saya bohong sama Mbak? Ya udah kalau gitu. Yang mau ditanyain Mbak? Buruan tanyain. Saya mau tanya, sebetulnya kamu kenapa sih kok nggak mau cari pekerjaan lain? Karena kan saya lihat-lihat kamu itu masih sangat muda. Jadi kenapa kamu memilih jalan ini untuk melanjutkan kehidupan kamu? Sekarang saya bilang deh sama Mbak Sinta, karena kayaknya Mbak Sinta juga orangnya baik. Mbak, sebenarnya jasa saya S2 Mbak. Wow. Saya pernah kerja di kantoran. Lalu? Cuman saya bosan dengan semua drama yang dilakukan oleh orang kantor. Ketika bertemu atasan, mereka sok rajin, mereka sok baik, dan mereka sok polos. Tapi ketika bareng dengan bawahan, mereka sok berkuasa Mbak. Jadi artinya apa? Jabatan bisa mengubah sikap dan perilaku Mbak. Yang awalnya dia apa adanya orang baik dan dia bisa berpura-pura di depan orang yang dia takuti. Saya gak mau hidup berdrama begitu Mbak. Jadi saya mending jadi tukang parkir, orang menghargai saya apa adanya Mbak. Jadi masalah makan, saya masih hidup sendiri kok Mbak. Jadi tukang parkir buat makan, minum, terus buat bayar listrik, saya masih cukup. Kan saya hidup sendiri, saya gak tergiur dengan kehidupan yang mewah. Tapi saya minta tolong, rahasia dijaga. Ya emang saya mau cerita sama siapa? Jadi itu penyebab kamu memilih jalan kamu sendiri. Ya menurut saya kamu itu hebat karena kamu bisa mencari jalan sendiri. Ya mungkin karena kamu nggak cocok dengan jalan yang sudah ditentukan untuk kamu. Kamu hebat sih. Oh, dari tadi muji-muji saya terus, saya jadi gak enak. Dan pasti pulang nanti saya jadi gak nyenyak tidur Mbak. Dipuji-puji semua orang cantik dan juga orang kaya. Kamu juga dari awal muji-muji saya terus, makanya saya jadi penasaran sama kamu. Ya udah deh Mbak, kalau begitu kita kebanyakan ngobrol. Perut saya lapar, saya kesiangan bangun, saya belum makan pagi, jadi makan bareng nggak? Ya udah kalau gitu sorry ya, aku pergi ke parkiran aja dulu, nanti kita ketemu di sana. Oh, mau ketemu di parkiran? Boleh. Ya Kamu deh, makan begitu. aja dulu. Soalnya saya lapar. Di rumah maklum, hidup sendirian nggak ada yang masakin Mbak. Ya udah kalau gitu kamu pergi makan dulu. Ya udah, Mbak mau masakin saya? Ya nanti kalau boleh saya masakin kamu. Ya udah deh, kapan-kapan ya Mbak. Kalau begitu saya langsung aja ya. Ya udah, hati-hati ya. Lapar. Ya udah, permisi ya Mbak. Iya. Ketemu di parkiran. Iya. Aduh, aku bener-bener nervous banget udah ketemu dan ngobrol sama dia.
Kenapa ya? Setiap ngobrol, aku merasakan sesuatu. Aku udah gak tahu lagi. Kayaknya aku harus buruan ngomong sama dia. Aku harus buruan menyatakan perasaanku sebelum nantinya ada orang lain yang udah terlanjur ngomong sama dia kalau ada perasaan. Kayaknya ini waktu yang tepat deh. Aku juga kagum dan sangat salut sama dia. Cara berpikir dia juga sangat hebat banget. Dan aku juga baru tahu kalau ternyata dia itu S2. Pendidikannya oke banget. Ya udah kalau begitu, aku buruan pergi ke mobil, ke parkiran. Nanti kalau dia udah nyusul aku langsung buru-buru ungkapin. Orangnya mana sih dari tadi? Kita gak nyampe-nyampe. Gung, aku tuh janjian di sini ya sama dia. Dan kalau sampai dia tuh masih berbelit-belit ya, gak mau bayar hutangnya, aku bakal robohin rumahnya, tahu nggak? Kesel banget, tahu nggak? Emang sebenarnya hutangnya berapa sih? Kamu sampai mau robohin rumahnya? Ya sebenarnya hutangnya gak terlalu besar, Gong. Tadi aku cuma bohongin kamu. Dia tuh pinjam uang ya 600 sama aku. Tapi uang 600 buat kita itu besar, Gong. Kamu tuh sendiri kan? Hah? Kerjaan kita itu cuma serabutan, ya gak jelas. Kamu Ya enggak? aku? Hah? Ya aku minta maaf, Gong. Kalau aku gak bohong sama kamu ya kamu gak bakalan mau ikut ke sini. Coba kamu pikir, uang 600 itu besar apa enggak buat kita? Hah? Ya besar sih, tapi aku pikir nominalnya besar. Katanya kamu tadi di rumah aku kamu bilangnya besar, tapi ternyata cuma 600.000. Gong, Kamu sampai ngajak aku. Hah? kalau aku ya, kalau kita udah butuh, jangankan 600, 100.000 aja itu sangat besar buat kita, Gong. Hah? Udahlah, nanti aku bakal kasih kamu bagian ya, kamu gak usah banyak ngomong. Yang terpenting kamu tuh cuma dampingin aku. Ya udah, berarti kalau utangnya 600 berarti kita bagi dua dong, 300-an. Bagi dua enak aja kamu. Hah? Ya udah, kamu jalan sendiri kalau nggak mau. Gong, di mana-mana orang kalau cuma ngebantu itu ya terserah yang mau ngasih, Gong. Hah? Mau ngasih 100 kayak 200 kayak syukur-syukur 200. Hah? Kalau aku hilangnya 50.000 ya kamu harus terima dong. Kamu kan cuma ikut aku doang. Udah, ntar kamu kalau udah ketemu orangnya kamu langsung tagih aja. Nanti semisal dia masih nggak mau bayar, Ya kamu gebukin, Gong. Oke? ya udah gampang deh. Ada yuk. Ya udah, mana orangnya? Tuh, lihat. Yang duduk, Ya, itu orangnya. yang gondrong itu. Iya, kenapa kamu takut? Hah? 5 pun aku nggak bakal mundur kalau Nah. cuma kayak gitu, Din. Itu gunanya aku bawa kamu, Gong. Ya udah, kau sama aja ngomong. Ini si David mana sih? Katanya mau nagih utang. Sebenarnya males ketemu sama dia. Kan utangku cuma 300.000. Janjinya 10 hari. Kok bisa jadi 600.000? Padahal aku pinjam uang buat berobat ibu. Kok dia tega banget sih? Udah kenal lama, masih aja dia meres temennya. Duh, ini si David malah sama temennya tinggi lagi. Duh, ya udah deh, aku pasrah aja mau digimanain sama si David. Karena aku juga nggak punya uang mau bayar sama dia. Udah deh, aku pasrah aja. Mana? Hah? Udah ada uangnya? Jangan bilang kalau kamu itu masih gak ada uang. Fit, Hah? gimana ya? Kan utangku cuma 300.000. Kenapa jadi 600, Fit? Yang 300.000 pun juga udah lunas. Perlu kamu tahu, di mana-mana orang kalau pinjam uang itu ada bunganya, tahu nggak? Hah? Dan kamu itu udah aku kasih tahu sebelum kamu itu pinjam uang sama aku. Dan kamu mau aja tuh. Hah? Tapi kenapa sekarang kamu tuh masih komplain tentang itu? Seharusnya kamu tuh langsung bayar dong. Hah? Kan perjanjian awal 1 bulan, Fit. 1 bulan. Itu pun sekarang belum nyampe 10 hari dan ibu aku belum sembuh, Fit. Aku masih butuh uang itu, Fit, buat beli obat apa. Aku gak mau tahu ya. Hah?
Ibu mau sembuh atau enggak, itu bukan urusan aku. Yang penting aku di sini butuh uang aku. Gong, orang ini mau berbelit-belit Gong sama kita Gong. Hah? Apa kita kasih pelajaran aja sekarang? Atau gini aja Fit, ntar lagi aku nyari temen aku pinjam uang dulu sama temen aku. Alah, kemarin kan kamu udah ngomong seperti itu. Kemudian kamu itu pergi tanpa pamit sama aku, tahu nggak? Ya itu aku nyari temanku nggak ada Fit. Jadi aku Alasan. mau balik ke sini, di situ ada kerjaan. Mas, si David udah berapa kali nagih utang kamu, ya kamu berbelit-belit. Terus sekarang kamu nggak mau bayar lagi. Dengerin ya Mas, saya orangnya nggak kasar. Tapi cuman kalau gini caranya kamu ditagih utang selalu berbelit-belit, aku bakal habisin kamu nih. Fit, cuman gara-gara uang segini, kamu udah bawa temen kayak gini. Cuman kamu bilang, hah? Udah bayar aja sekarang. Bentar deh. Gak usah main kasar dong. Ini ada apa gak? Kamu nggak usah ikut campur ya? Hah? Gini Gas, Bentar, Ga. Emang ada apa sih Ga? aku kemarin pinjam uang sama dia 300.000 buat pengobatan ibu. Janjinya aku lunasin 1 bulan. Cuman dia belum nyampe 10 hari. Gini deh Ga, aku paham yang kamu maksud. Kamu kan buat berobat kemarin kan, ibu Iya. kamu kan? Mas, jadi Mas Cuman ini- sekarang dia mintanya 600.000. Udahlah gini, gak usah ribut-ribut. Ini kan sekali-kali juga aku mau bantu kamu Ga. Sekarang kamu pulang aja, biar aku yang ngurusin masalah ini. Yakin kalian mau ngadepin mereka? Jadi hutangnya harga, anggap aja aku yang bayar. Jadi urusannya sama aku. Yaudah sekarang kamu kasihan ibunya, kamu kan juga sendirian, cuma tinggal berdua sama kamu Ga. Jadi biar aku aja yang ngurusin mereka, kamu jagain ibunya aja. Kamu Oke? udah sekongkol. Enggak, Hah? aku Buat bukan ibu kita. sekongkol Mas. Saya kerja parkir di sini Mas. Yaudah. Yaudah aku pergi dulu ya. Jaga ibunya. Kamu udah bertanggung jawab ya, karena dia udah pergi. Kalau sampai kamu gak bayar, aku bakal habisin kamu, tau nggak? Hah? Mas, gini ya, Mas masa gak punya perasaan, gak punya hati. Dia untuk berobat ibunya Mas. Kenapa masih dibungain juga? Dan dia cuma tinggal berdua sama ibunya. Makanya saya ada inisiatif buat nolongin dia, karena saya kasihan, karena juga saya masih punya perasaan. Seandainya saya juga di posisinya dia, saya pasti kebingungan. Dan tidak ada orang yang menginginkan posisinya seperti si Arga. Aku gak butuh cara sama kamu. Aku butuh uang kamu, tau nggak? Hah? Ya udah deh, gini. Cepet keluarin uang kamu. Ya gak usah main kasar gitu ya. Enggak, kamu kayak pahlawan aja dari tadi. Nggak. Sosokan mau bantuin teman kamu aja tukang parkir. Nanti kamu juga butuh uang, sosokan mau ngebayarin utang teman kamu. Hah? Tenang aja Mas. Saya walaupun tukang parkir dan uang saya memang juga pas-pasan. Sebenarnya cukup buat makan sehari-hari aja. Tapi karena ada orang yang lebih membutuhkan, ya udah deh, nggak apa-apa. Emang apa jaminan? Hah? Kamu sekarang bawa uang? Atau cuma, hah? Iya, kamu tuh ngibulin aku, hah? Kamu belum tahu siapa aku? Iya Mas, lepas dulu dong. Macam ya? Nggak usah main kasar gitu dong. Kita ngomong baik-baik. Aku juga bakalan bayar kok. Aku memang tukang parkir Mas, tapi aku masih punya perasaan dan aku bakalan tepatin janji aku buat bayar. Kapan? Ya, Hah? sekarang. Ya, mana uangnya? Ya aku minta sekarang kalian ikut saya ke parkiran. Gong, ini gimana Gong? Ya udah. Ya, kalau misalkan kalian nggak mau ikut ya nggak bakalan aku bayar, karena uang aku juga ada di jok motor. Awas aja kalau kamu ngibulin kita, ya. Mas. Agung bakal hajar kamu, tau nggak? Saya ini laki-laki yang dipegang omongannya. Dan jangan mengadu saya sama temannya. Kenapa gak kamu aja yang ngajar saya, ha? Udahlah, jangan terlalu banyak ngomong, hah? Ya udah, kalau begitu sekarang kita pergi ke parkiran. Saya bayar hutangnya teman saya dan kita udah gak ada urusan lagi. Oke? Jadi udahlah Mas, gak usah main kekerasan terus. Ya udah deh, kita langsung jalan. Ya udah, yo. Kalau kamu sampai bohong, pecah kepala kamu. Aduh Mas, udahlah, gak zaman sekarang main kekerasan Mas. Pengen duit, kerja yang benar, jangan ngebungain utang. Apalagi utangnya sampai separuh begitu. Udahlah. Gong, Kita tambah kesel sama orang itu. dia tuh sok pahlawan, tau nggak? Kalau sampai baru nanti ya, dia tuh bohongin kita ambil aja motornya. Ya enggak? Hah? Enggak cuman mau ambil motornya, aku sekalian mau ngajar David. Ya udah. Aku geram banget sama. Aku juga kesel sama orang itu, Gong. Gara-gara dia, orang yang punya utang sama aku. Pergi, tau nggak?
makanya Fit. Ya udah deh, Ayo. kita langsung samperin orang itu Fit. Udah, yuk. Aduh, ini Mas Bagas kemana ya? Lama banget. Masa iya makan selama ini? Aduh, aku udah gak sabar banget. Kalau aku gak buru-buru ungkapin perasaanku sama dia, aku takut banget nantinya malah ada orang lain yang terlanjur suka sama dia. Aku juga gak mau terlalu lama untuk ngasih tahu perasaan aku sama dia. Karena kalau aku tunda terlalu lama, aku kan gak tahu perasaan dia sama aku itu kayak gimana. Takutnya selama ini aku punya perasaan sama dia, ternyata dia ada suka sama orang lain. Kan sia-sia dia aku juga. Aku juga nggak bakal maksain kok kalau memang Mas Bagas itu nggak suka sama aku. Tapi sedikit banyak aku berharapnya sih dia juga punya perasaan yang sama kayak aku. Gak tahu tunggu nanti aja. Mudah-mudahan selama ini Mas Bagas melihat effort yang aku berikan setiap kali aku datang ke sini hanya untuk menemui dia. Dan kayaknya dia mulai sadar deh kalau aku itu suka sama dia. Karena aku terlalu banyak tanya sih. Jadi kan kelihatan banget kalau aku bener-bener punya perasaan. Malu sih. Tapi mau gimana lagi? Kalau aku terus-terusan gengsi, pasti yang ada Mas Bagas juga akan nggak tahu kalau aku suka sama dia. Dia pasti balik kan ke sini. Tadi dia juga janji sama aku, dia mau nemuin aku di sini. Aduh, ya ampun. Semoga aja semuanya berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang aku harapkan. Sabar banget. Mbak, kok senyum-senyum sendiri sih? Enggak, saya lagi happy banget, Mas. Oh iya. Oh ya, udah kelar. Saya belum sempat makan barusan, Mbak. Ini ada sedikit kendala. Oh gitu. Tuh. Sebenarnya uang ini buat saya beli makan 1 bulan ke depan. Terus? Kenapa nggak jadi beli makan? Tapi, nah, itu mereka. Mereka siapa? Jadi kayaknya mereka preman, Mbak. Jadi teman saya barusan ditagih hutang. Kan ibu teman saya juga sakit. Dan dia minjem uang sama dia 300. Terus ada bunganya katanya 300. Dan ditagih sebelum waktunya. Jadi teman saya barusan dia mau dihajar sama mereka. Karena saya gak tega, Mbak. Kayaknya teman saya lebih membutuhkan karena ini masalah orang tua dia sakit buat beli obat. Ya gak apa-apa lah, uang makan saya kasihkan sama dua preman ini buat bayar utang teman saya, Mbak. Teman saya udah saya suruh pulang, suruh nemuin ibunya karena dia cuma hidup berdua sama ibunya. Mas, kamu kenapa baik banget sih? Itu kan uang buat makan kamu untuk beberapa bulan ke depan kan? Ya ini uang makan buat 1 bulan. Saya cuma ada sisa uang ini, Mbak. Cuman kan saya harus membantu orang yang lebih membutuhkan. Dan seandainya saya gak bantu, saya bakalan merasa lebih bersalah lagi, Mbak. Tapi ya udahlah, mau gimana lagi? Mungkin ya takdir saya buat nolongin teman saya, karena mungkin ini rezekinya dia, bukan rezeki saya, Mbak. Mas, jangan emosi ya, jangan sampai berantem juga, aku nggak mau. Ngapain saya emosi? Dung, ternyata pacarnya punya mobil. Dia bukan pacar saya, Mas. Jangan nuduh sembarangan. Mbak ini emang orang kaya, sering parkir di sini. Kebetulan aja ketemu. Udahlah, saya gak mau banyak ngomong. Utangnya 600.000 kan. Ini uang bukan karena saya kelebihan rezeki, Mas. Cuman saya masih punya hati nurani buat ngebantu orang lain. Jadi mungkin ya ini memang rezeki si Arga teman saya. Tapi saya mau ngasih tahu nih sama Mas. Lain kali jangan begitu, lagi utang, Mas. Udah, terlalu banyak ngomong. Kalian berdua ini nggak punya hati ya? Kalian lihat ya, orang yang kalian jahati, dia lagi kesusahan, ibunya lagi sakit. Kalian juga tagih uangnya, bukan pada waktu yang tepat kan? Masa bodoh.
Yang penting kita dapat uang. Selesai urusan. Sekarang coba bayangin seandainya kalian berdua ada di posisi orang itu. Tuh. Mas Bagas ini udah baik banget, tau gak sih bantu kalian? Serah mau ngomong apa ya? Ya udah deh, Mas. Lagian kan masalah hutang juga udah saya bayar. Dan saya minta tolong jangan ganggu si Arga lagi. Kasihan soalnya, Mas. Mas, nggak Dan- bisa, Mas. Ini juga belum Udah lah. tempo kan? Kita harus sabar buat menyelesaikan masalah. Sesuatu yang diselesaikan dengan cara emosi bakalan membuat penyesalan yang semakin mendalam di hati nantinya. Jadi sekarang urusan kita udah selesai. Sekarang saya minta tolong Mas berdua cut kaki dari sini. Kalau Mas masih maksa di sini, saya bakalan kasih pelajaran sama kalian berdua. Udahlah, udah. Jadi kalian masih belum tahu sebenarnya. Udah, Gung. Jangan Saya terlalu banyak ngomong. gini ya, saya gak bakalan jadi nguasai parkir di sini kalau saya gak ditakuti di sini. Coba deh, sekarang kalian lihat, kalian kenal kan ke orang ini? Aku bukan nggak tahu siapa bos kalian. Kalian anak buahnya si Jarod kan? Udahlah, sekarang mending kalian pergi dan jangan sampai kalian balik lagi ke sini. Mas, tau gak sih Mas? Aku itu terharu banget melihat kamu yang rela berkorban hanya untuk temen kamu yang lagi kesusahan. Aku juga gak nyangka ternyata kamu bukan cuma memiliki paras yang tampan, tapi kamu juga punya hati yang begitu baik. Saya dibilang tampan lagi. Gini ya Mbak, saya selalu diajarkan sama orang tua saya. Ya sebelum orang tua saya meninggal, saya sering dikasih masukan, sering dikasih tahu bagaimana cara agar hidup itu bahagia Mbak. Jadi jangan pernah perhitungan kalau misalkan menolong orang, dan jangan pernah berhenti buat berbuat baik sama orang lain. Ya mungkin kalau dipikir, saya mungkin hari ini bakalan kelaparan karena saya udah ngasih semua uang saya sama dia. Saya udah gak ada uang lagi. Cuman saya kan masih bisa bekerja. Jadi saya pikir kalau saya masih mau berusaha, saya gak mungkin kelaparan. Saya menahan lapar suatu hari Mbak, saya masih bisa hidup. Cuman ketika ibu si Arga itu telat minum obat, bisa aja dia meninggal kan. Jadi saya lebih mengutamakan mana yang lebih membutuhkan. Jadi begitu Mbak. Mas, aku boleh minta kamu buat duduk nggak? Kita ngobrol sebentar aja, aku mau ngomong sesuatu. Emang penting? Penting banget. Udah deh, kita duduk di sini aja. Ya udah. Emang Mbak mau ngomong apa sih Mbak? Kok kayaknya Mbak penting banget? Atau mungkin saya ada salah sama Mbak? Atau ada apa Mbak? Jadi Mas, mungkin ini terlalu cepat buat kamu dan aku juga. Tapi aku udah nggak sabar Mas. Aku udah nggak kuat dan aku juga takut kalau aku nggak menyampaikan ini secepatnya. Aku takut nanti keduluan sama orang lain. Emang Mbak mau menyampaikan apa Mbak? Sampaikan aja, gak usah sungkan. Saya cuma tukang parkir dan saya sadar Mbak itu siapa. Jadi ngapain sungkan sama tukang parkir Mbak? Dan ekonomi saya juga pas-pasan, jadi gak perlu ada yang disungkanin. Saya bukan orang yang disegani sama orang lain. Mas, saya suka sama kamu. Hah? Suka? Emang suka apa sama saya Mbak? Iya, saya suka jatuh cinta sama kamu. Iya, tapi kan saya cuma tukang parkir Mbak. Iya justru itu. Karena kamu bertemu dengan saya sebagai tukang parkir dan saya melihat semua kelebihan kamu, saya jatuh cinta sama kamu. Saya jatuh cinta sama kelebihan kamu. Jadi saya harap semoga perasaan kamu juga sama kayak saya. Tapi kalaupun perasaan kamu nggak sama kayak saya, kamu nggak cinta sama saya, kamu juga nggak suka sama saya nggak apa-apa. Kamu jangan paksakan hati kamu. Saya cuma ingin mengutarakan perasaan saya saja, karena saya nggak mau kalau saya terus-terusan pendam perasaan saya ini, nanti saya bakal menyesal karena nggak terus terang sama kamu Mas. Itu pun kamu pasti tahu selama ini
saya sengaja untuk datang ke sini hampir setiap hari itu hanya karena saya ingin ketemu kamu. Saya hanya ingin memastikan bahwa kamu tetap ada di sini. Dan saya juga nggak mau kamu pergi dari sini dan saya nggak tahu jejak kamu kemana. Makanya saya putuskan sebisa mungkin hampir setiap hari saya datang ke sini untuk memastikan kamu ada di sini. Gimana ya Mbak? Sebenarnya kalau masalah perasaan kan nggak bisa dibohongin ya Mbak. Sebenarnya saya juga suka, cuman saya sadar diri Mbak. Saya ini siapa, Mbak ini siapa. Saya nggak bisa ngebayangin nanti apa kata keluarganya ketika anak yang udah terbiasa hidup mewah, yang status orang tuanya adalah orang yang kaya, pacaran dengan tukang parkir. Mbak gak salah. Coba deh Mbak pikir-pikir, Mbak gak salah apa ngajakin pacaran sama tukang parkir yang seperti saya Mbak. Saya gak punya uang, saya gak punya uang, saya gak punya apa-apa, dan pekerjaan saya cuma begini Mbak. Saya cuma takut Mbak menyesal di kemudian hari Mbak. Mas, justru dari kesederhanaan kamu, kesederhanaan yang kamu tunjukkan sama saya, membuat saya jatuh cinta sama kamu. Jadi jangan berpikiran bahwa kamu hanya menjadi tukang parkir dan kamu nggak pantas dengan saya. Saya itu cinta sama kamu. Saya nggak peduli orang-orang di luar sana mau ngomongin apa tentang kita. Apalagi keluarga aku. Keluarga aku juga pasti akan mendukung penuh apapun kebahagiaan yang aku mau, Mas. Gini deh, ini untuk memastikan aja. Gimana kalau Mbak kenalin saya sama orang tuanya? Dan Mbak harus ngomong tentang pekerjaan saya, tentang kehidupan saya seperti apa. Ya Mbak ngomong apa adanya aja, jangan ada yang ditambahkan dan jangan ada yang dikurangin. Saya cuman pengen lihat keseriusan Mbak. Soalnya ya saya memang orang nggak punya, saya nggak mau banyak permintaan kok. Saya cuman pengen kalau Mbak memang serius, ya saya juga mau. Cuman saya harus ngomong apa adanya ke orang tuanya. Seandainya orang tuanya ngerestui, saya bakalan lanjut. Gak ngerestui, ya udah nggak apa-apa. Saya harus mundur. Tapi kamu beneran mau ketemu sama orang tuaku? Ya Aku pastikan orang tuaku pasti akan bahagia melihat aku bahagia, Mas. Ya saya serius, saya beneran Mbak. Gimana kalau misalkan sekarang kita langsung berangkat aja, biar cepet ada keputusan. Dan saya juga biar cepet lega gitu loh Mbak. Ya udah kalau gitu kita berangkat sekarang. Ya udah, saya bisa kok nyetir mobil, biar saya yang nyetir mobilnya ya. Ya udah, oke. Yuk.